Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Safitri dan dua teman tim saya, yaitu Ibnu Riko Ramdhani dan Muhammad Rizky Fatur Rahman, akan menjelaskan mengenai teknik visualisasi data. Yang dimana teknik visualisasi data itu adalah representasi grafis dari data untuk membantu orang memahami konteks yang signifikan. Visualisasi data mengacu pada teknik yang digunakan untuk mengkomunikasi data atau informasi dengan membuatnya sebagai objek visual, misalnya titik, garis, atau batang dalam grafik. Tujuan visualisasi data sendiri adalah untuk menyampaikan informasi secara ringkas dan jelas sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Mengapa visualisasi data itu penting? Karena dapat membuat data menarik dan mudah dipahami. Lalu, identifikasinya tren dan outlier. Dapat menceritakan sebuah pesan dalam data, dapat memperkuat argumen atau pendapat, serta menyorot poin penting dalam sekumpulan data. Grafik visualisasi data terbagi menjadi 6. Ada 6 macam-macam grafik. Yang pertama itu ada kolom chart, yang kedua line chart, ketiga bar chart, keempat pie chart, kelima histogram chart, dan keenam scatter chart. Kolom chart grafik itu adalah grafik yang umumnya digunakan untuk menyajikan data seperti nilai rentang jumlah item, skala custom atau skala Likert, dan nama yang tidak ada dalam urutan tertentu. Nama item, nama geografis, atau nama orang. Line chart, grafik ini menunjukkan data yang berkelanjutan melalui waktu pada sumbu yang diukur secara merata dan karenanya ideal untuk menampilkan tren data pada interval yang sama seperti bulan, kuartal, atau tahun. Yang ketiga ada bar chart. Bar chart mengilustrasikan perbandingan di antara item. Biasanya, kategori dalam diagram batang disusun sepanjang sumbu vertikal dan nilai sepanjang sumbu horizontal. Hal yang perlu dipertimbangkan kapan menggunakan diagram ini yaitu ketika label atau kategori dan nilai yang ditampilkan berbentuk durasi. Yang keempat ada pie chart. Teknik visualisasi data ini untuk menunjukkan komposisi tertentu dari sebuah data. Bagian yang ada di dalam pie chart menunjukkan proporsi dari bagian data terhadap keseluruhan data. Yang kelima ada histogram chart grafik, yang merupakan teknik visualisasi data untuk menunjukkan proporsi frekuensi pada masing-masing deret kategori yang berdampingan dengan interval yang tidak tumpang tindih. Yang keenam ada scatter chart. Diagram ini menggabungkan nilai X dan Y ke dalam satu titik data dan menunjukkan dalam interval yang tidak beraturan. Biasanya, jenis grafik ini digunakan untuk menunjukkan dan membandingkan nilai numerik seperti data ilmiah, statistik, dan teknik. Selanjutnya yaitu tool visualisasi data. Yang pertama ada Google Colab. Google Colab berupa executable dokumen yang dipakai untuk menyimpan, menulis, serta membagikan program yang telah ditulis melalui Google Drive. Software ini pada dasarnya serupa dengan Jupyter Notebook gratis berbentuk cloud, dijalankan menggunakan browser seperti Mozilla, Firefox, dan Google Chrome. Kelebihannya yaitu built-in di library machine learning yang lengkap, berbasis cloud sehingga tidak memakan space yang dalam memori komputer. Selanjutnya, data dalam Google Laboratory dapat diakses dan diedit dengan mudah. Selanjutnya, memiliki fitur GPU dan TPU yang dapat dimanfaatkan secara gratis. Kekurangannya yaitu tidak menyediakan tempat penyimpanan permanen. Selanjutnya, waktu runtime yang terbatas. Terakhir, terbatas hanya format notebook. Selanjutnya yaitu Tableau, platform untuk merepresentasikan data dalam bentuk analitik visual melalui chart dan dashboard untuk memecahkan masalah. Visualisasi yang telah dipublikasikan ke Tableau Public atau YZS dapat diletakkan dalam halaman web dan blog, dibagikan ke sosial media, dan dapat juga diunduh oleh pengguna lainnya.
Kelebihannya yaitu pertama, pilihan visual yang interaktif dan user friendly. Kedua, dapat mengolah banyak sumber data. Ketiga, terintegrasi dengan bahasa skrip. Yang keempat, tampilan yang responsif. Yang terakhir yaitu memiliki komunitas yang informatif. Kekurangannya sendiri, pertama, memiliki harga yang mahal. Yang kedua, opsi refresh otomatis dan penjadwalan laporan tidak tersedia. Selanjutnya, Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan sebuah aplikasi spreadsheet berbayar Microsoft yang memuat banyak fitur powerful. Microsoft Excel menggunakan spreadsheet yang terdiri atas baris dan kolom untuk manajemen data serta melakukan perhitungan fungsi. Selain melakukan perhitungan angka yang bersifat numerik, Excel juga dapat membuat visualisasi data sederhana ke dalam bentuk grafik, seperti diagram garis, batang, lingkaran, dan lain-lain. Kelebihan dari Microsoft Excel tersebut, yang pertama, antarmuka user friendly. Tersedia fitur untuk membuat grafik data. Ketiga, kemampuan menyimpan data dalam jumlah relatif besar. Yang terakhir, mudah dioperasikan. Sedangkan kekurangannya, pertama, merupakan pemrograman berlisensi sehingga harus membayarnya kepada pengembang. Kedua, kesalahan minus berakibat pada kesalahan membaca data. Selanjutnya yaitu Google Sheet. Google Sheet dapat membuat visualisasi sederhana dari data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, maupun diagram lingkaran. Layanan ini tersedia gratis, namun butuh akun Google untuk membuat file yang baru. Kelebihannya yaitu pertama, gratis. Yang kedua, berbasis cloud sehingga dapat diakses kapanpun, dimanapun selagi memiliki jaringan internet. Yang ketiga, kapasitas penyimpanan yang cukup besar, bergantung kapasitas Google Drive. Yang keempat, support untuk beragam browser. Kekurangannya yaitu pertama, belum ada fitur profesional. Kedua, belum tersedia versi desktop. Yang ketiga, membutuhkan koneksi internet. Sekian.